doa pagi ya, doa pembuka pada pagi hari ini. Saya ingatkan teman-teman semua kameranya dinyalakan ya. Ya, perkuliahan kita ini jangan pelit-pelit amat untuk memberitahu muka kalian gitu. Ya. Baik, seperti yang saya sebutkan minggu lalu, kasih tahu minggu lalu ya, kalau hari ini kita lebih fokus ke penjelasan berkaitan dengan UAS dan tugas sekaligus ya. Saya harap ya ini nanti tugas ini akan saya upload di Classroom ya, petunjuknya di Classroom. Tapi sebelum saya upload, saya akan sosialisasi dulu terlebih dahulu kepada kalian ya. Saya berharap benar-benar kalian simak ya, benar-benar kalian simak. Kalau ada yang tidak jelas, tidak tahu ya, kalian tanyakan sekarang ya. Jadi sangat efektif kalian menanyakan secara langsung ya, karena nanti kalau kalian tanyakan kembali ya, apalagi kalau kalian menanyakannya udah dekat-dekat UAS, itu menandakan kalau nanti kalian baru mengerjakan ya. Jadi saya berharap kalian simak baik-baik tugas ini ya, karena sekaligus UAS ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya, ditanyakan supaya kamu tidak sesat di jalan ya. Oke. Nah, ini tugas dan UAS KTKC audiovisual ya. Yang pertama, setiap mahasiswa memilih salah satu wadah untuk ber-KTKC yang berkarakter media audiovisual ya. Bisa media audiovisual, media visual, media audio, terserah ya. Tapi yang berkarakter media lah, yang memanfaatkan media, entah itu medianya audiovisual atau media audio atau media visual ya. Misalnya YouTube ya, blogger, foto, animasi, kartun, poster, film, karikatur, website, dan lain-lain ya. Jadi setiap kalian wajib memilih salah satu ya sebagai wadah untuk ber-KTKC. Misalnya nih, YouTube, kalian mungkin ada yang suka bikin video di YouTube ya, apalah misalnya, atau ngedit video ya, ngedit video, tetapi misalnya Sarafina ingin menjelaskan berkaitan dengan KTKC atau berkaitan dengan Ekaristi begitu ya. Ya, misalnya ini video ini ditujukan misalnya kepada ya para penontonnya, pada para anak-anak kecil, mungkin bertanya kenapa sih anak kecil masih belum bisa menerima komuni begitu. Nah, kamu bisa bikin videonya, entah itu lewat animasi atau ngomong secara langsung ya, dengan sedikit kreatif ya, supaya menarik, videomu itu bisa dilihat. Tetapi ingin kamu ber-KTKC, kenapa anak-anak kecil masih belum boleh menerima komuni gitu ya. Itu contohnya, dan masih banyak tema yang lain kepada anak OMK, masih banyak tema yang lain KTKC ya. Itu kalau misalnya YouTube ya. Kemudian blog, mungkin ada kalian kenal, ada blog-blog yang ada banyak sebenarnya, blog yang Katolik ya, yang terpercaya ya. Misalnya katolisitas.com
.org itu, ya. Ada banyak-banyak. Tapi kalau kamu memang suka, mungkin ada di antara kalian yang sudah punya blog selama ini. Nah, tulislah di blog itu berkaitan dengan katekesi. Karena ketika pun nanti kalau kamu punya blog di Google, ya, kamu tulisanmu di situ, siapapun orang yang bisa melihat, begitu. Ya. Tetapi ingat, ya, apapun itu benar-benar hasil karyamu sendiri, kerjamu sendiri. Ya. Oke, kalau misalnya YouTube itu bisa kamu ngambil foto yang lain, gambar, tapi jangan copy mentah-mentah, ya. Kamu kemas menjadi milikmu sendiri, ya. Foto harus, ya. Saya sebenarnya tidak punya jiwa fotografer, ya. Tapi kalau kamu punya jiwa fotografer, itu bisa kamu jadikan sebagai, karena kamu punya jiwa fotografer, ya, bisa menjadi bahan katekesi, ya. Animasi, ini kalau yang suka animasi, ya, silakan berkarya, berkatekesi lewat animasi, ya. Kamu jelaskan apa saja, misalnya kamu jelaskan Prapaskah itu apa, lewat animasi, ya. Kartun, ya. Kartun harus, kalau kamu memang suka kartun, bikin kartun, poster, film, ya. Kalau suka, ya, bikin film pendek, ya. Nanti film ini maksimal 5 menit gitu, ya. Tapi isinya katekesi. Jangan gunakan yang sudah pernah ikut lombakan, jangan, ya. Akan saya lihat. Jadi benar-benar karya khusus untuk tugas dan UAS ini, ya. Karikatur, website dan lain-lain, ya. Kemudian upload di media sosial masing-masing, wajib, ya. Wajib di-upload di media masing-masing. Misalnya kamu upload di YouTube, ya. Kamu udah upload di YouTube, nah kamu itu udah, kalau misalnya kamu bikin video, kamu wajib upload di YouTube. Tidak harus di YouTube, ya, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Kasih karyamu itu kamu upload. Kemudian upload, jika sudah kamu upload, screenshot, ya, screenshot kepada saya dan kirim nanti di kolom tugas dan UAS, ya. Di screenshotnya dikirim. Nah, selanjutnya, ini sebelum membuat proyek tersebut, kalian terlebih dahulu mendeskripsikannya dalam bentuk paper ilmiah, ya. Contoh misalnya judulnya berkatekesi lewat YouTube, begitu. Itu judul. Atau misalnya berkatekesi atau lewat animasi, ya. Katekesi animasi kepada anak sekolah minggu, itu judul. Bebas, tapi tergantung yang kamu proyekmu tadi, ya, apa. Harus sesuai, ya, proyekmu tadi. Baru pendahuluannya apa? Landasan teori, apa teorinya, apa? Banyak. Kesimpulan ada daftar pustaka. Ya. Ya, ada judul ini bikin yang bagus-bagus. Misalnya penggunaan media kartun, dalam ya, untuk meningkatkan konsentrasi anak sekami dalam berkatekesi, begitu, ya. Bikin sekreatif mungkin, ya, sebagus mungkin. Nah, ini memang makanya kemarin pernah saya sebutkan kalau tugas ini memang agak susah. Sebenarnya tidak susah, tapi pengerjaannya lama. Ya, tidak susah tugas ini,
tapi pengerjaannya memang lama. Makanya saya beritahu ini bulan Januari, ya, dan ini nanti tugas semua dikumpulkan pada saat UAS, ya, entah itu Maret. Nanti ada jadwal keluar, jadwal UAS dari kampus, kamu tidak perlu ini, kalau udah selesai tinggal kamu upload di Classroom. Apa yang kamu upload? Papernya, screenshot proyekmu, ya. Akan saya periksa satu-satu proyek itu, baik di Instagrammu, di Facebookmu, di YouTubemu. Akan saya komen, ya. Jadi wajib semua. Jadi masih ada waktu, kurang lebih 1 bulan lebih bahkan, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak cukup waktu, ya. Nah, sekarang itu dulu penjelasan singkat, ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan supaya kamu tahu apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi manusia itu, kita itu bingung, ya, kalau kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, ya. Tidak tahu, apalagi tidak tahu apa yang dikerjakan dan tidak tahu cara mengerjakannya pasti. Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Pak. Ya, Magdalena, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Misalnya contoh punya saya ini YouTube. Ya. Tapi isi katekesenya itu tentang anak misdinar. Sebagai contoh, misdinar melayani bukan untuk dilayani. Kan itu kan moto misdinar tuh, Pak. Ya, berarti nanti judulnya di paper itu sama kayak judul yang kita upload gitu Kak, Pak, di sosial media kita. Oke, tidak harus, tapi yang penting berkaitan dengan misdinar. Berkaitan dengan misdinar. Ya. Oke. Nanti rencanamu, isi videomu di YouTube itu apa? Apa isinya? Kontennya? Ini kalau rencana ya Pak, rencananya sekilas gitu ya. Ya, rencana ya. Pengen memperkenalkan barang-barang liturgi yang ada yang biasa dipakai misdinar di altar. Karena kebanyakan misdinar, mereka tahu barang itu, cuman mereka lihat, oh ini untuk ini, mereka paham apa pemakaiannya tuh, tapi mereka nggak tahu namanya apa. Namanya purifikatorium itu apa, patena itu apa? Itu Pak. Okay. Kalau kita bilang kan ampul kan untuk air minum, air putih sama air anggur, mereka bilangnya itu cangkir, sedangkan itu ampul. Iya. Okay. Jadi pengen ngasih tahu tentang bahasa-bahasa yang benar, penjelasannya, terus nanti bagaimana ya kita video ini sampai kepada mereka gitu Pak. Ya, oke. Oke, lanjut. Landasan teorinya Pak, saya masih bingung, di landasan teori harus tulis apa? Nah, oke. Pertama, konten itu bagus, ya. Itu bagus. Saya berharap kamu kemas dengan baik, dengan menarik, dengan kreatif. Karena itu bagus, itu keren. Itu tidak semua tuh misdinar tahu itu ya. Dan saya rasa nanti yang ingin menonton pun bukan hanya misdinar ya, anak-anak. Oh, ini nih namanya piala. Apa bedanya piala dengan simbori, gitu kan ya? Ampul itu macam apa, purifikatorium itu apa, gitu kan ya. Meskipun nanti detil, tapi ya mungkin satu-satu ada part 1, nanti ada part 2. Kalau kamu jelaskan semua pasti itu panjang. Nah, itu ya, tapi bagus penjelasan bikin konten yang menarik ya. Ya, jangan kaku ya. Baik, nah berkaitan dengan paper ya, landasan teori itu berkait karena ini misdina, sini lebih ke peralatan liturgi ya. Peralatan liturgi, kamu bisa apa itu peralatan liturgi itu apa aja, itu teorinya gitu ya. Bisa lebih ke
Misalnya bisa penggunaan purificatorium itu apa, dari bahasa Latinnya apa misalnya. Itu teorinya, gitu ya. Yang penting teorinya berkaitan dengan judul proyek, ya. Karena itu peralatan liturgi, maka landasan teori yang kamu bikin di situ berkaitan dengan liturgi, begitu ya. Peralatan liturgi, peralatan misi dinar, gitu ya. Oke, itu kira-kira Magdalena. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Silakan, yang lain. Silakan. Tanya. Maupun kau bisa bertanya dan langsung saja jawab. Ya. Kau tanya lagi nanti di WA, saya tidak sedetil ini ya, jelaskan. Pak, saya Pak. Ya, silakan, Meta. Ya nih, tadi kan ada berkatekes itu atau film atau video durasi videonya itu berapa menit atau berapa detik gitu Pak? Oke. Suaramu itu putus-putus. Jaringan kali. Coba ulang lagi pertanyaanmu. Halo Pak, apakah suara saya jelas Pak? Oke. Kedengaran. Ya. Tadi saya ingin bertanya tentang berapa lama durasi yang akan digunakan pada media katekese seperti YouTube, MV, atau film. Oke. Durasinya maksimal 5 menit. Ya. Hanya kemas dengan baik, dengan menarik. Ya. Lebih bagus kalau lebih detail ya. Ya. Jangan abru-adul, garis umum ya. Jadi kalau memang itu kamu bisa nanti part 1 gitu ya. Bagian 1, bagian kedua ya, tapi nanti yang kamu kirim ke saya hanya satu saja, gitu ya. Hanya satu. Jadi maksimal atau itu film ya, itu maksimal 5 menit. Ya. Oke, itu. Ada lagi, silakan. Pak. Ya, siapa? Bisa nggak Pak? Silakan. Misalnya kan Pak, saya menggunakan silakan, please, satu film untuk dijadikan bahan katekese. Nah, boleh nggak Pak, misalnya pengandaiannya tuh filmnya tuh udah ditonton gitu Pak. Seperti yang Bapak bilang kemarin, misalnya pertemuan kali ini film tuh udah ditonton, jadi pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Sasarannya itu untuk anak SMA misalnya Pak. Jadi apakah boleh bahan katekesenya dari film itu Pak? Misalnya film itu saya ambil inti sarinya tentang misalnya hal berdoa. Nah nanti saya bahan katekesenya dari film itu, kemudian penjelasan lagi Pak gitu. Boleh enggak Pak? Oke, maksudnya kan kamu menggunakan satu film. Apa namanya itu? Jadi kamu membuat itu bukan exploiter ya, tapi apa istilahnya? Menggunakan satu film, kamu jadikan bahan katekese. Iya Pak, sebagai ya nanti di film itu mungkin kamu kasih cuplikan film itu sebagai perbandingan gitu Pak. Kamu mau jelaskan gitu ya. Ya. Oke. Boleh, itu boleh saja, tapi yang penting ya itu karyamu, kamu membuat sesuatu dari film itu, gitu ya. Jangan ada kemarin yang bikin ya film dia hanya potong-potong saja, gitu ya. Tapi enggak, kalau kamu memang di situ kamu ngomong suara kamu ya,
Jadi oke, kamu ada cuplikan-cuplikan film itu, ya itu boleh ya. Nah, tapi kamu bicara, kamu ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan berdasarkan film itu dan ada yang bahan refleksi, gitu kan? Itu boleh, boleh, ya. Oke, ada lagi, silakan. Saya Pak. Silakan, Veronica. Baik, begini Pak, untuk KTKC misalnya saya ingin menggunakan foto kan Pak, apakah itu fotonya boleh menggunakan beberapa foto untuk menyampaikan isi KTKC saya, dan untuk papernya itu apakah foto-foto tersebut dicantumkan juga dalam papernya atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Kamu udah matiin ini, udah kamu unmute. Nyalakan lagi, oke. Gimana? Baik Pak. Jadi begini, misalnya saya ingin menggunakan foto kan Pak, apakah untuk foto tersebut boleh beberapa yang dipilih untuk menyampaikan isi KTKC, dan di dalam paper yang akan saya buat, apakah foto-foto itu saya cantumkan juga atau tidak? Terima kasih Pak. Baik. Nah, bagus kau sudah menanyakan itu ya. Ini kelemahan kakak-kakak kelasmu dulu yang membuat nilainya sangat jatuh ketika memilih ber-KTKC lewat foto. Ya. Foto yang saya maksud adalah foto yang ada nilai seninya ya. Makanya saya bilang, kalau kamu punya jiwa fotografer, ya, dan itu hasil karyamu sendiri, ada nilai seninya, bukan foto. Ada yang kakak kelasmu dulu, ya, dia mendampingi anak sekolah minggu, terus dia foto, terus dijadikan itu sebagai bahan KTKC-nya. Terus foto itu dia cantumkan di Instagramnya, ya, ber-KTKC pada anak sekolah minggu. Bukan foto itu yang saya maksudkan, tapi foto entah itu lihatlah, nanti kamu bisa search di internet, itu foto-foto yang berjiwa seni ya. Foto itu sendiri ada judulnya, kamu bikin judulnya ya. Misalnya ada foto, misalnya apa ya, ketemu di jalan. Kalau fotografer, kalau mereka hunting, istilahnya hunting moment ya, mereka pergi ke jalan-jalan, ke manapun mereka, tiba-tiba ada momen mereka jepret, misalnya seorang kakek begitu ya, memberikan seorang nenek-nenek memberikan kue untuk cucunya begitu. Tapi itu natural, jangan dibikin-bikin ya. Itu bisa langsung dipotret dan bisa dijadikan sebagai judulnya berbagi misalnya. Nah, dan itu orang bisa mempersepsikan, dan itu kalau yang punya jiwa fotografer ya. Nah, lalu apa yang dibikin dalam paper ya? Foto ya, dalam paper tidak perlu dicantumkan di situ fotonya ya, karena foto tadi itu sudah diupload di paper, tidak perlu. Yang di paper yang kamu tulis adalah landasan teori foto ber-KTKC dengan menggunakan media foto ya. Kamu jelaskan media itu apa, foto itu apa, untuk apa, apa keuntungan menggunakan foto sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana KTKC ya. Foto tadi yang kamu ambil itu tidak perlu kamu cantumkan di situ, tidak perlu, hanya teori saja ya. Gitu Veronica. Terima kasih Pak. Oke.
Itu kalau foto ya. Ada kartun animasi, ya. Ada kemarin kartu yang bikin kartun tuh. Siapa yang suka? Ada yang bagus kemarin beberapa. Ya. Kalau kamu suka gambar, komik ya, termasuk komik ya. Ya. Kalau kamu suka komik, manfaatkan itu sebagai sarana. Bahkan pun kalau bagus ya. Nanti kalau bagus komikmu, ya, akan saya nanti kan ada jurnal. Nanti di kampus itu ada semacam majalah dan jurnal juga. Jurnal sudah terbit. Ya. Di majalah kamu bisa masukkan di situ komik kamu. Singkat tapi padat tapi jelas dan berisi. Komik katekese misalnya. Ya. Kalau kamu suka itu, jadi makanya pun saya bebas, kalian bebas apa bakatku, apa hobi, apa yang dikasih Tuhan ke saya supaya ini sebagai sarana untuk pelayanan, berkatekese begitu. Apa kelebihanku? Nah, silakan, Elvina. Kalau nanti katekesenya saya kemas dalam bentuk podcast, boleh nggak Pak? Boleh. Dalam bentuk podcast, baru nanti kamu upload di YouTube, di Instagram, ya. Ya jadi boleh, sangat boleh. Ya. Oke Pak. Jadi harus ada isi. Jadi berkatekese. Harus diupload supaya orang lihat, dengar. Siapa bisa berdoa, ya dengan itu kan berkatekese itu mewartakan keluar. Ya dengan melihat karya kalian, ada yang bertobat misalnya. Ya. Saya kemas dengan baik. Kemas dengan serius, bikin dengan serius ya. Ya syukur-syukur nanti kalau memang kamu lanjut, itu bisa menjadi sebagai konten. Kalau jadikan konten tuh banyak sekali katekese itu. Katekese anak saja yang menjelaskan liturgi itu apa, segala macam. Sakramen itu kamu jelaskan dalam bahasa anak-anak. Nah, itu udah saya jam itu akan saya subscribe kalau di YouTube ya. Oke, apa lagi? Mungkin ada lagi. Silakan, Afra. Baik Pak, saya di sini mau bertanya, kalau nanti kalau misalkan ini kan sebelum misalnya kita menggunakan YouTube, film atau sebagainya itu kan kita harus buat prepare dulu ya Pak ya, harus melengkapi itu gitu kan Pak. Nah misalkan kalau mengenai dari film ini, berarti kayak buat film singkat gitu ya Pak tentang katekes yang tentang dari kita memberi katekese itu kepada siapa gitu ya Pak ya. Misalnya nih kayak gimana ya, kayak awal untuk memulai katekese itu gitu Pak. Maksudnya buat film singkat tadi itu sekitar 5 menit ya Pak ya maksimalnya Pak. Jadi gimana? Pertanyaannya gimana? Jadi yang saya tanyakan ini, membuat film itu apakah seperti kayak kita misalnya upload di YouTube, kayak video kita diupload di YouTube, cuman itu seperti film singkat gitu Pak. Oke. Bisa saja ya. Kamu terserah kamu sekreatif mungkin. Misalnya kamu Afra bikin film pendek, video pendek, ya. Kamu undanglah misalnya pemain-pemainnya Magdalena, Priska, Adriani, bertiga lah kalian
bikin film pendek lah, tapi judulnya katekese, entah itu tema-tema itu luas sekali. Kalian bikin drama apa begitu, tetapi ada isi. Ya, ada isi. Bukan hanya ini, tapi kalau ada isi yang berkaitan dengan katekese, ada yang ingin kamu sampaikan dalam drama itu, dalam film pendek itu. Ya, ada yang ingin kamu sampaikan berkaitan dengan katekese. Ya, apapun caranya, kau film apa ya, jadi judulnya bebas berkaitan dengan katekese, ya, terus ada isinya, ya, jadi kamu ingin dari film itu ingin menyampaikan sesuatu, ya, jadi entah bagaimanapun film seperti apa, kamu sebagai sutradara misalnya, ya dalam 5 menit ya teman-temanmu aja, atau terserah, ya, bikin skenario. Jadi bebas, ya, mau yang penting kreatifnya bisa sangat-sangat dan ada isi. Itu substansi. Isinya itu berkaitan dengan katekese. Isi nanti katekesenya apa, itu terserah luas, berkaitan dengan apa katekese remaja apalah ya. Ada ya, sebenarnya pada umumnya itu yang diwartakan itu Yesus lah, kebaikan Yesus sebenarnya. Ya. Oke, nanti kalau mati tiba-tiba ini 1 menit lagi mati, kita masuk lagi ya. Kita gabung masuk lagi. Nah itu kira-kira, Afra, ada gambaran nggak? Baik Pak, berarti misalkan saya ini mengambil katekese tentang kitab suci, misalkan ya Pak ya. Ya. Nah, berarti kalau untuk di dalam film itu seperti kayak drama, skenario yang saya berikan itu misalnya contohnya tuh orang-orangnya itu misalnya anak SD gitu ya Pak ya, ambil beberapa orang gitu ya Pak. Itu bisa. Ya, jadi temannya kitab suci, kamu anak SD. Ya, kamu bikin skenario yang memang melukiskan, menggambarkan bahwa mungkin kita itu harus rajin baca kitab suci gitu loh. Ya, itu isi yang ingin kamu sampaikan. Entah atau kamu harus rajin baca kitab suci. Oke, kita lanjut ya. Iya, jadi ini temanya kitab suci. Jadi kan temanya kitab suci, tapi kan ingin ada ajakan, entah itu marilah baca kitab suci, ya. Terserah anak kecil, kamu bikin skenario, ya, itu bebas, bisa, ya. Baru nanti ya 5 menit saja, ya, kamu kemas, ya. Nah, baru nanti di papernya
Ya, bisa kamu bikin judul misalnya penggunaan film sebagai sarana berkatekese begitu. Ya, isinya berkaitan dengan video penggunaan video, manfaat keunggulan dan kelemahan penggunaan video ini sebagai sarana berkatekese. Ya, dan itu banyak sekali landasan teori itu. Ya. Tadi memang Afra tuh bilang kalau bikin paper dulu, ya. Terserah mana yang dulu. Ya, tapi yang penting pada saat UAS itu sudah terupload. Paling lama pada saat UAS. Nah, apa yang kamu upload, paper itu dan screenshot apa yang kamu upload. Di mana kamu upload ya? Karena di screenshot itu kamu ada namamu di sini, media sosialmu apa, akan saya di screenshot, akan saya cek. Nah, jadi bagus kalau misalnya sebelum UAS itu kamu sudah upload begitulah, supaya ada orang-orang yang sudah melihat. Kalau ada, kalau bagus ya bilang sama kawan-kawan, bantu share ya guys. Kenapa enggak? Kan bagus kan, supaya karyamu itu dilihat orang. Supaya pesanmu itu dilihat banyak orang. Ya. Berkatekese ya memang harus diberitakan ke banyak orang. Jangan hanya tag saya dan tag kamu aja, nggak mau dilihat orang lain. Ada itu ya, kasus kemarin di kakak kelasmu. Jadi ya tag itu hanya saya, ada bisa dibuat privasi itu, diupload itu. Ya. Kamu bisa melihat dan hanya saya, satu orang yang bisa melihat. Kan kelihatan, saya bisa tahu, cek itu. Sama sekali tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ya ini apa gitu kan? Buat apa? Kamu berkatekese sama saya. Itu tugas itu hanya ini aja. Tapi kamu kan berkatekesenya itu yang lebih substansi. Ya. Jadi waktunya ini agak lama memang. Tapi jangan terlena. Ya. Tugas ini tidak susah, tapi pengerjaannya lama. Ya. Ya, itu. Ada lagi, silakan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Nanti misalkan jika misalkan saya kurang atau apa, bisa enggak saya konsul lagi sama Bapak gitu Pak? Bisa. Semoga aja bisa. Saya usahakan. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya. Silakan yang lain. Yogi, kau sudah ada ide nggak? Saya lihat kamu suka udah melihat ke atas, itu artinya kamu lagi cari ide nih. Kamu ada ide apa? Belum ada, Pak. Belum ada ide. Inspirasi. Kau bikin apa? Masih belum? Ada sih kepikiran, cuman belum pasti bisa bikinnya. Apa itu? Mau bikin katekese lewat karikatur. Itu masih sudah ada ya, tapi masih belum yakin gitu. Yakin, bikin dulu ya. Karikatur tuh keren gitu ya. Kalau memang Tuhan sudah kasih kamu bakat, mampu membuat karikatur, manfaatkanlah itu dengan baik. Ya, Pak. Oke. Bu Jen, kau sudah ada inspirasi? Ada ide? Belum tahu, Pak. Masih belum ya? Ya, kamu harus Pak, mau kontemplasi. tanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan nih Pak, kalau kita mau buatkan video ya Pak, dalam video Ya. tersebut kita masukkan instrumen itu bisa enggak Pak? Boleh saja kau masukkan instrumen, ya. Tapi jangan panjang instrumennya dibanding dengan isinya, ya. Oke.
Yang penting tidak terbatas kreativitas dalam membuat video. Tapi yang lebih penting itu ada isinya. Ya, ada isinya video itu. Apa ada sesuatu, ada isinya ya katekese gitu. Ada yang ingin kau sampaikan di situ. Jangan hanya intronya aja udah 5 menit gitu ya. Ya kalau mau di intro kau bikin kreatif apa gitulah, bebas. Yang penting ya jangan sara, jangan menghina di situ lah, ya. Ya. Kalau soal kreatif saya tidak batasi itu, ya. Tapi ada isi. Oke, ada yang lain silakan. Emi Narti, aku sudah ada inspirasi, ada ide bikin apa? Kalau lewat TikTok bisa nggak, Pak? Aku sudah menduga pertanyaan itu sebenarnya. Ya, ada TikTokers juga ya. Oke, teman-teman, pada dasarnya apapun plafon itu bisa dijadikan sebagai sarana katekese, ya, sebagai sarana pembelajaran. Artinya termasuk TikTok, ya. Nah, TikTok boleh, tapi satu kelas itu hanya maksimal 2 mahasiswa, ya. Maksimal 2 mahasiswa yang menggunakan TikTok sebagai bahan katekese. Ya, bukan berarti saya tidak memperbolehkan, tapi kalau saya bolehkan, saya tidak batasi orang, nanti bisa 70% ini semua nanti bikin TikTok gitu. Ya. Jadi kasih tahu, tanya sama teman-temanmu, bikin TikTok, oke. Kamu bikin, ya artinya hanya 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang nanti yang bikin TikTok, maka semua yang bikin TikTok itu nanti aku kasih 5 atau 0 semua. Kalau lebih dari 2. Kalau ada 5, aku bikin semua. Tuh yang bikin TikTok itu 5, yang 5 orang itu bikin nilai 0 aja saya bikin nanti. Tidak 0 sih, tapi mungkin hanya 4, hanya 3 gitu. Tapi saya ratakan, ya. Tapi maksud saya, ya yang memang benar-benar jiwa TikTokers itu, ya kasih aja kesempatan satu, oke, kamulah, gitu ya. Kalau ada yang satu lagi silakan. 1-2 aja satu kelas ya. Saya tidak bisa tentukan, jadi silakan diatur nanti, ya. Ini khusus TikTok. Karena kalau yang lainnya itu bisa ya video, oke, sama video, tapi kan kontennya kan beda gitu. Jadi rencana Emi TikTok ya? Belum pasti sih, Pak. Cuma udah banyak followersmu di TikTokers. Ada berapa, Emi? Tidak ada aplikasinya sih, Pak. Oke. Sama, saya juga tidak ada aplikasi TikTokers. Saya kan nanti kalau misalnya kamu bikin itu kan kamu upload di media sosial yang lain ya, di Instagram, Facebook ya. Kalau memang kamu mau TikTok, gitu ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada yang punya ide gimana? Oke, silakan. Valentina, Melisa, kalau sudah ada ide seperti yang muka-mukamu itu muka-muka bingung gitu. Mana Valentina? Belum ada, Pak, masih dipikir-pikir. Masih dipikir-pikir ya. Ya. Asal jangan sampai uas aja mikir ya, nanti kelamaan mikir. Ya. Pak, Elvina Dolorosa nih. Ya, Pak.
sudah ada apa? Sudah punya ide? Saya kemas dalam bentuk podcast tadi, Pak. Oh ya, podcast ya. Oke. Tadi Priska mau ngomong, mau nanya? Pak, saya mau nanya yang tentang durasi KTKC-nya, Pak. Ya. Tadi kan Meta tadi udah tanya. Bapak bilang tadi 5 Ya. menit. Kalau 5 misalnya menit. lebih sedikit dari itu boleh enggak, Pak? Takutnya nanti pas Oh, bikinnya tuh lalu lebih gitu, Pak. oke, boleh lebih, tidak sadis-sadis amat. Tapi pada intinya kamu buat itu perhatikan supaya penonton tidak bosan. Sebenarnya itu yang saya hindari kalau lewat 5 menit, ya. Nah, jadi kalau memang kamu yakin kamu kemas tidak membosankan lebih dari 5 menit, silakan, ya. Karena itu perhitungannya saya, kalau ya kita aja nonton, kalau hal yang berbau-bau agama itu, ya. Tapi kalau memang dikemas dengan menarik sih, kita tidak bosan menonton, ya. Ya, jadi kalian kalau yang bikin itu, posisikan dirimu kamu juga sebagai penonton. Kamu ketahui seleramu, gimana cara mengemasnya. Ya, mungkin ada contoh-contoh dari video-video lain yang bikin, ini kayak menarik ya. Itu kamu bisa adopsi lah. Ya. Begitu. Jadi tidak sadis-sadis amat kalau misalnya lebih dari 5 menit nilai dikurangi, tidak. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa menghindari orang yang nonton tidak bosan ya. Bisa aja lebih dari 5 menit, asal jangan 3 jam aja ya. Itu ya horor itu nanti. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak. Ya, silakan Eduardo. Mengenai ber-KTKC lewat karikatur tadi, Pak, yang dikatakan oleh saudara Yogi, apakah dibuat part-part gambarnya gitu, Pak? Misalnya gambar ini part 1, gambar itu part 2, part 3. Tidak bisa saya batasi kreativitas karikatur itu. Kau punya karakter sendiri, caramu sendiri, ya entah itu terserah kau bikin partnya, ya terserah kau tidak bikin partnya, tetapi di karikaturmu itu ada sesuatu yang tersampaikan, yang ingin kau sampaikan. Ya, bebas, tidak harus mau bikin part ya. Tapi jangan juga misalnya 3 buku jadinya gitu. Itu komik gitu nanti. Ya. Bikin seadanya, tapi Aktualisasi dan konteks. ada sesuatu yang ada dalam isi pastoral sekolah. Ya. Jadi jawabannya tidak harus dibikin partnya, tidak harus. Terserah, aku tidak bisa memberikan ya. Karena ada part atau tidak part itu kan tidak terlalu substansi. Ya. Karena setiap orang itu punya caranya, kalau apalagi karikatur. Dia punya gaya sendiri. Ikuti gaya karakter. Belum. Ya mungkin tidak bisa ini dengan orang lain. Ya. Tapi kan lebih substansinya adalah ada isinya. Itu yang saya lihat. Gitu, Eduardo. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. Silakan lagi. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin tanya untuk platform yang YouTube itu kan pasti dia bentuknya video podcast kan, Pak? Kalau Ya. untuk KTKC. Nah, apakah boleh mencantumkan beberapa foto di situ
Pak. Oke, boleh. Kau cantumkan beberapa foto atau video dalam podcast itu, ya silakan saja. Tapi yang penting itu hasil karyamu, ya. Tapi untuk menghindari ini ya, kalau kamu menggunakan foto orang atau video orang yang ada di YouTube ya, supaya kamu tidak kena plagiat, atau kamu di deskripsinya itu kamu cantumkan link video yang kamu ambil, ya, atau foto yang kamu ambil. Kalau itu foto itu bukan punyamu, ambil di mana gitu kan. Nah, itu biasanya cara-cara para YouTuber ya, supaya tidak kena ini ya, undang-undang. Jadi kalau artinya jadi kamu ada tadi kan yang edit, yang menggunakan salah satu film untuk sebagai bahan. Itu di deskripsinya itu cantumkan link film itu. Ya. Itu syarat-syaratnya itu. Dan pasti saya tahu kalian lebih tahu daripada saya. Tapi ya intinya kan hasil karya kalian. Tidak masalah kita ambil hasil karya orang lain. Yang penting kan kita bisa pergunakan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Begitu. Ya Pak. Perfect. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau Nadia, Nova. Iya Pak. Gimana? Kamu sudah ada ide bikin apa? Belum ada sih Pak, tapi untuk platformnya kayaknya menggunakan YouTube. Oke. Kalau untuk temanya belum ada sih. Masih dipikirkan. Ya, bagusnya harus dipikirkan. Iya Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Jadi saya mengingatkan ini tugas dan UAS. Ya. Pak Bujen, ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Ya Pak. Ya, silakan. Untuk KTKC nanti itu Pak, misalnya ditujukan kepada siapa, itu perlu dijelaskan Pak dalam video atau deskripsinya Pak. Atau biar orang lain tidak menilai itu Pak, ini ditujukan kepada siapa, gitu Pak. Boleh, terserah sih sebenarnya. Tapi kan oke, di video itu kamu nggak bikin gitu ya. Kamu tunjuk sama siapa, ya. Sebenarnya juga kalau kita upload video itu juga ada kategorinya kok. Ya, kamu pilih bagian dewasa, anak-anak, terus cerita atau action atau jalan-jalan. Ada sebenarnya kalau di video di YouTube ya, karena saya juga ada channel sedikit lah, tapi tidak ada hanya beberapa video yang saya upload. Tapi saya ada kategorinya kalau kita upload ya. Tapi nanti di di paper ya kau bikin itu gitu ya, kau bikin. Begitu Bujen. Ya Pak. Silakan yang lain. Kalau tidak ada ya, saya mengingatkan kembali jangan terlena kelamaan mikir, ya. Mikirnya itu sebulan ya, mengerjakannya 3 hari. Itu kesalahan besar ya. Biasa itu, apa nih mikir lah. Jadi minggu depan masih inspirasi masih belum ada, minggu depannya lagi inspirasi belum ada. Udah mendekati ujian, mulai gimana. Jadi sampai ini UAS ya. Makanya saya ingatkan, nanti di UAS saya tidak ada soal, memberikan soal. Kalau UAS nanti teman-temanmu ya UAS lah, kita upload saja.
hanya paper, bikin paper. Yang penting nanti pada saat UAS itu batas, misalnya UAS ya, misalnya hari Senin tanggal ini dari jam 8 sampai jam 11 misalnya. Itu UAS kita, ya. Jadi itu batas terakhir pengumpulan tugas ini ya jam 11 pada selesai UAS. Ya. Tidak ada lagi nanti istilah terlambat, Pak. Tidak ada jaringan, ya. Macam-macam lah. Nggak ada alasan itu ya. Karena kalau nggak ada jaringan, kau carilah. Makanya jangan mepet-mepet amat ya. Seminggu 3 hari sebelum upload, kamu udah upload mah seharusnya sebelum UAS. Makanya sih nanti pada usaha UAS, kau tidak ada, kau mikir-mikir katekes audiovisual. Ya. Tapi jangan terburu-buru juga ngupload ya. Apa nanti kamu upload, berarti kau saya nilai langsung. Karena saya lihat. Ya, jadi kamu udah pastikan, ya, baru kamu upload, ya, saya nilai. Ya. Saya suka aja kalau kamu ngupload sebelum UAS. Artinya saya ada waktu banyak untuk koreksi gitu ya. Ya. Ya, harus pastikan bahwa saya akan lihat satu persatu, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ya. Saya akan lihat. Bahkan pun saya akan share ke kawan-kawan saya juga. Ya. Kalaupun bagus pun nanti, ya, saya punya channel, saya punya relasi dengan anak-anak STP Diamandala Gunung Stoli, STP Malang, IP Malang. Kalau karyamu itu bagus, saya share di situ. Bapak, ada kami grup dosen-dosen di sana. Ya. Bapak Ibu dosen, silakan di-share ya, ini hasil karya mahasiswa kami. Silakan ditonton dan like dan komen gitu. Ya. Kalau karyamu itu bagus ya, ya, nggak bagus juga nggak apa-apa. Tapi ya, kalau ada yang bagus, saya share, saya bantu. Karena kan selain ya mungkin kalau kamu dapat subscriber atau komen like lah, mungkin kamu merasa didukung gitu ya. Kamu termotivasi, ya. Artinya ya ingin berkarya lewat situ gitu. Ya. Ya, tapi kalau ya sebenarnya sih bukan mati kurang bagus ya, tapi ya pun tidak buat maksimal saja. Ya. Karena saya percaya setiap orang itu punya bakat, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Makanya pun macam-macam bakat itu silakan pergunakan sebagai berkatekese, ya. Oke. Nah, nanti jadi tidak ada pertemuan lagi. Nanti minggu depan itu tidak ada kuliah tapi tetap absen. Ya, tetap absen ya. Kalau ada pengumuman selalu lihat di classroom. Tapi sudah tidak ada kuliah lagi. Ya, gunakan untuk mengerjakan tugas. Oke, Afra, silakan Afra, kau angkat tangan. Baik Pak, berarti tadi kan sudah dibahas juga oleh Priska tentang waktu ya Pak ya, kalau misalkan buat video atau film gitu kan Pak. Nah ya. Berarti kalau misalkan 15 menit ke atas atau intinya tuh lewat dari 5 menit tuh nggak apa-apa ya Pak ya, soalnya kan kalau film tuh terkadang memang kalau 5 menit tuh kayak terlalu singkat sekali gitu Pak. Berarti nggak jadi masalah kan Pak? Oke. Tidak ada masalah, tapi sebelum kamu upload, kamu lihat dulu apakah saya bosan nggak menonton film ini gitu, ya? Atau kamu ada kawanmu lah gitu, coba lihat di video ini, kamu bosan nggak kalau lebih dari 5 menit, 15 menit nih, ya? Jadi sama seperti yang saya katakan itu tidak ada masalah lebih dari 5 menit, tidak akan mengurangi nilai, ya. Hanya saja yang saya hindarkan. Takutnya kalau lebih dari 5 menit itu para penonton bosan, termasuk saya. Ya, tapi ya kalau kamu memang kemas dengan menarik, dengan keren, dengan kreatif, ya
Ya oke, it's okay. Ya, tapi kalau